Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Diza Ramdana. Oke guys, jadi di video kali ini saya mau ulang lagi nih main taktik ogres, karena saya ingin membuat wallrock untuk versi bahasa Indonesianya ya. Plus saya kasih tips dan trik gimana sih cara menyelesaikannya. Mungkin bisa dibilang kayak seperti game rusak ya. Jadi ada item-item yang tersembunyi biar kita tahu gimana caranya dapat gitu, terus yang dan lain-lainnya ya. Oke, langsung aja kita langsung di new gamenya aja ya. Baiklah, apakah ibumu membuat keributan? Aku tidak punya waktu untuk itu, Victor. Aku lebih peduli dengan nama keluarga baruku. Ketika aku mendengar nama Loer, itu tidak terdengar benar. Aku lebih suka tidak berubah sama sekali. Ayolah, jangan terlalu dingin. Begitu kapal kami berangkat, kamu tidak akan dapat melihatnya sementara waktu. Akhirnya kami pergi. Ini akan menjadi pertama kalinya di luar negeri. Sepertinya kamu pikir akan menjadi liburan. Aku gak yakin kamu menyadari apa yang kita hadapi. Permisi Komandan Lasanti. Apa itu termasuk sarkastik? Ini mungkin pertama kali aku memerintah, tapi aku berharap banyak dari kamu. Andalkan saya, Tuan. Halo, maukah kamu menceritakan ramalanmu? Kami tidak punya waktu, kami berangkat besok pagi. Ada apa denganmu hari ini? Mengapa minat tiba-tiba dalam peramalan? Oke lah, terserah kamu, hai. Aku balik dulu ya. Kamu sebaiknya jangan segera kembali juga. Yoi, santai aja. Semua orang mencari petunjuk tentang masa depan mereka, bahkan jika itu mempengaruhi jalan mereka. Selamat datang, silakan masukkan nama. Oke guys, jadi untuk nama ini saya kasih nama aslinya aja ya, nama asli hero nya. Itu nama hero nya Alphonse. Alphonse atau Alphonse ya? Alphonse aja deh. Dan saya lihat di wardrobe-nya itu seperti itu. Alphonse. Oke, langsung aja ya. Bertahun-tahun yang lalu, kerajaan Lodis memberlakukan Lodisme. Pasukan dari Gallius maju ke wilayah yang menentang. Itu lebih merupakan invasi daripada reformasi. Banyak konflik yang terjadi ketika wilayah ditaklukkan. Tapi beberapa negara mengajukan dan menerima kondisi Lodis. Meskipun diawasi oleh Lodis, mereka mampu mempertahankan otonominya. Kerajaan juga menjanjikan dukungan jika ada masalah yang muncul. Penguasa memilih untuk mundur untuk menghindari pengorbanan yang sia-sia. Tidak mengherankan bahwa mereka membuat keputusan itu.
walaupun itu tidak menghentikan terjadinya konflik kecil. Namun dibandingkan dengan sisa era, itu adalah waktu yang damai. Jadi itu sekilas cerita aja ya tadi itu ya. Nah ini nanti kedepannya saya kan kasih tips dan triknya ya, gimana cara menyelesaikan quest dengan cepat ya. Jadi kayak item tersembunyinya di mana itu saya kasih tahu nanti lokasinya ya. Soalnya saya juga mau baca versi bahasa Inggrisnya juga sih sebenarnya. Ada kayak game saknya ya, Waltruknya ada. Untuk linknya nanti saya cantumkan di link deskripsi aja ya. Ini berada di kapal ini ya. Victor, kamu tidak akan sampai ke Polo kalau seperti ini. Kapal bisa diperbaiki, tapi mungkin perlu waktu. Bagaimana dengan kapten? Katanya sih kita harus menunggu badai berhenti dulu. Nggak ada yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini. Aku nggak berpikir musim badai secepat ini. Kapal kami terdampar begitu lama sehingga aku nggak tahu ini kita di mana. Kita harusnya bersyukur bahwa kapal kita tidak tenggelam. Komandan, kita diserang. Kami nggak tahu siapa mereka atau apa mereka yang diinginkan. Waduh, nggak mungkin. Pada saat seperti ini, lambang itu, pakaian itu, pasti kamu dari Lodis. Maaf, kami nggak bisa membiarkan kamu mendarat di sini. Kamu siapa? Apa yang kamu inginkan dari kami? Kami disewa seseorang. Kami disuruh memberikan sambutan hangat ke satria dari Lodis ini. Wah, kita diberi sambutan hangat guys. Kampret emang ya. Jangan khawatir, kalahkan aja bosnya aja ya. Nah, jadi di sini untuk misi yang pertama ya, kita cuma bunuh bosnya aja sih. Nah, di sini kan ini kan yang jalanin di tim kita itu komputer guys. Jadi bukan aku ya. Jadi yang komputer jalan ini random. Oke, kena 29. Waduh, kuat. Ini sama komputer. Aku cuma nyalain yang cuma aku punya aku doang. Ya ini aja cuma satu ini. Oke, ini kita ke kiri dulu. Oh, terlihat anak kecil ya. Shut up, tutup mulutmu. Aku ini prajurit beneran dari Velis. Kamu takut? Wah, kita dihina guys. Oke, kena 9. Oke, nice. Kuat. Aduh. Ditaman guys. Parah nih, parah. Aduh. Ini bosnya oke.
bosnya susah diserang guys, jadi kena keluar terus. Oke, kita serang. Oh, 68. Gede juga ya magic damage-nya. Oke si Orsa nyerang bosnya, kena 19. Nah, untuk ini ya, kita usahakan nyerang di belakang musuh guys. Jadi ketika kita nyerang di belakang itu kecil kemungkinan untuk ditangkis, dan mereka nggak akan bisa counter attack. Kalau di depan hadap-hadapan atau di samping itu bisa di counter, tapi kalau di belakang itu nggak akan bisa di counter, dan kemungkinan miss itu kecil. Tapi tetap ada sih untuk miss, tetap ditangkis itu ada, cuma kecil guys. Yang paling besar kemungkinan ditangkis itu ketika posisi kita di depannya, jadi saling berhadapan, itu kemungkinan miss itu besar. Nah, makanya diusahakan kita nyerangnya dari samping atau dari belakang. Nah, kan kalau kita diserang dari belakang, kita nggak bisa counter attack. Waduh, 10. Wah, kan ditangkis guys. Loh, kalau kita di saling berhadapan, kemungkinan besarnya miss. Oke, kita langsung ngelekin bow. Harusnya kena ini. Yes, aduh, miss bro. Oke, nice. Ditameng guys. Sakit soalnya. Setauku sih banyak ditangkisnya ya serangan kita ya. Padahal yang kemarin-kemarin itu enak loh, kita nyerangnya gampang. Oke. Oke, sekarang giliran musuh. Waduh, musuhnya nyerang ke Riktor. Ditangkis guys. Oke, ditameng. Ini diserang. Aduh, oh sip. Aduh, nyerang Orson. Waduh, 65. Soalnya sih Orson ini kan archer ya. Archer itu nggak punya defense guys. Oh, untung ada Riktor. Jadi Riktor ini bisa heal ya. Jadi lumayan lah kita bisa di backup sama si Riktor ya. Mungkin bisa nyerang. Waduh. Wah, kampret. Musuhnya dapat emblem nih. Aduh, miss. Gawat lah kalau banyak missnya ini. Oke, nih ke sini, serang. Oke. Kalau aku yang jalanin guys ya, aku langsung nyerang ke musuhnya, ke bosnya itu. Jadi ini kan yang jalanin bukan aku ya, komputer. Oke,
Oke, di Tameng. Diserang dari samping guys. Gak ngefek lah. Tapi sakit loh gitu. Waduh, 45. Tapi tadi kan 65 ya. Sekarang 45. Jadi damage-nya berkurang kayaknya. Ngapain di langsung serangannya bosnya itu loh. Oke, 56. Gede. Aduh, bosnya lah. Ngapain nyerang itu? Gak guna banget nih. Oke. Tameng, yes. Good. Mungkin emang dibuat seperti itu ya biar si Alphonse-nya yang bunuh bosnya ya. Ini gak mati ya. Ya aku kira mati. HP-nya berapa ya tuh? Oke, 9. Cuma kena 14. Waduh. 60. Aduh, ngapain di heal sih? Mendingan nyerang si bosnya langsung lah, kelar loh. Kampret. Tambah nyerang anak buahnya guys. Oke lah, nggak apa-apa lah. Dapat item itu. Oh, mati kok ini. Darahnya tinggal. Dia gagal guys. Pas naik level ya kita ya. Dapat cup of life, healing leaf, sama Francisca. Sepertinya ada seseorang yang tidak ingin kita di sini. Kehadiran kami diminta oleh Answer. Pasti pasukan dari utara yang menyerang kami. Answer berada di selatan dan Ladang Kudus di utara. Apakah konflik antara mereka benar-benar buruk? Ini lebih dari konflik. Ada hutan cukup besar yang memisahkan mereka. Salju musim dingin memblokir rute darat dan laut. Mereka tidak berhubungan satu sama lain selama ratusan tahun. Dan kemudian secara nggak terduga, tentara dari utara melintasi perbatasan. Apa pendapat ayahmu sebagai bangsawan tentang ini? Jujur aja sih, dia sebenarnya nggak peduli. Itu terjadi beberapa kali sebelumnya, tapi dia mengabaikan situasinya. Ini permintaan rakyat, dia akhirnya memutuskan sesuatu.
Oh gitu. Ketika aku terima pesanan ini, aku terkejut betapa kecilnya kekuatan kita, dan sebagian besar kesatria itu tidak berpengalaman seperti aku. Ayahku nggak mau repot mengirim pasukan utama, jadi dia mengirimku untuk mengurus semuanya. Apa kamu merasa cemas? Enggak kok, cuma ingin tahu aja sih. Walah, jika kita membutuhkan lebih banyak prajurit, kita bisa sewa. Lebih murah daripada mengirim bala bantuan dengan menggunakan kapal. Sejak ayahku menjadi bangsawan, dia sangat ketat. Aku nggak begitu kagum padanya. Lah, kamu pergi ke Galius untuk menjadi pendeta di gereja Lodis? Aku nggak tahu lagi. Aku ingin aku mewarisi kedudukannya sebagai bangsawan Velis, sehingga ia dapat memegang kendali kekuasaan bahkan dalam pensiun. Ngomong-ngomong, bukannya kamu nggak ngomong, kamu pernah ke opnya. Itu masih kecil sih, aku nggak lo ingat. Awas! Sial, prajurit itu menghalangi. Nah, si Alphonse ini ngelindungin si Richter, guys. Jadi dia terkena, jadi dia terkena panah dan ini ya, jatuh ke laut. Ya semoga nggak mati sih. Masa iya hero-nya mati? Waduh, ini di mana lagi ya? Kayaknya sih sebuah pedesaan ya. Nah, itu si Alphonse. Di mana aku? Kondisimu gimana sekarang? Alhamdulillah baik kok, nggak terlalu buruk. Bagus, kamu tidur begitu lama kok. Ini adalah gereja Solea, kamu terhanyut di pantai luar. Apa kamu menyelamatkan aku? Namaku Eleanor. Aku bukan biarawati, tapi aku membantu pastor di sini. Kamu dari Lodis? Aku satria dari Velis. Namaku Alphonse Loher. Kami menuju ke pulau ini dengan kapal, namun badai menerjang dan kami tersesat. Dengan kapal kami yang berantakan, kami diserang oleh bajak laut. Apa kamu jatuh dari laut? Sesuatu seperti itu. Aku nggak begitu ingat, nggak begitu bisa berenang. Mungkin Putri Doyong yang menyelamatkanmu. Mereka tidak banyak yang tersisa, tapi beberapa masih tinggal di sekitar sini. Putri Doyong, wanita yang berekor ikan itu. Itu udah lama sih, tapi aku lihat Putri Doyong yang cantik, seluruh badannya bercahaya seperti emas. Sepertinya kamu udah sehat. Kamu siapa? Aku Ivana. Aku pernah menjadi prajurit Ranan Kulus. Tapi sekarang aku sendirian aja. Eleanor, boleh aku ngobrol dengannya sebentar? Oke, silakan.
Kamu mengatakan bahwa kamu prajurit Rankulus. Apa itu berhubungan dengan pasukan Taring Putih Utara yang bikin masalah di pulau ini? Itu benar, tapi itu 10 tahun yang lalu. Eleanor yang ngasih tahu apa yang terjadi denganmu, makanya aku ingin berbicara denganmu. Kamu dikirim ke sini oleh Lodis atas permintaan Ansar. Aku pernah dengar di Skybloom ada sekelompok kesatria berbaju besi yang gak dikenal. Apa mereka itu temanmu? Mereka bukan pasukan terorganisasi di selatan, dan perilaku mereka berbeda. Itu rumor menyebar dengan cepat. Kami terpisah oleh badai. Jika ini benar, maka aku harus menghubungi mereka. Saya punya beberapa tugas untuk mengurus di Skybloom, jadi aku bisa pergi denganmu. Besok aku akan datang ke sini. Sampai jumpa. Aku senang kamu tahu di mana temanmu. Aku menghargai kebaikanmu. Aku akan pergi besok siang. Terima kasih. Sama-sama. Eleanor, di mana kamu? Eleanor. Ayah Hamen memanggil aku. Aku keluar dulu ya. Ayah Hamen? Ya, dia pendeta di sini dan juga sebagai ayah angkatku. Aku datang. Oke, jadi cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.